Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kamu akan dibenci karena namaku. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merenungkan Lukas bab 21 ayat 17 sampai dengan ayat 18, yang dengan tegas menyatakan bahwa kita akan dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah panggilan hidup bagi kita untuk siap menghadapi penolakan dunia, yang karena kita setia mengikuti Kristus. Ingatlah, dunia ini seringkali menolak yang benar dan mencintai hal-hal duniawi. Tetapi kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak sehelai rambut pun dari kepala kita akan hilang tanpa seizin Allah. Yang artinya, apapun cobaan dan kesulitan yang kita hadapi, Allah terus melindungi dan memelihara kita. Ketekunan kita dalam iman bukan hanya tanda pengharapan, melainkan juga jalan menuju hidup kekal bersamanya. Ketika kita merasa ditinggalkan, kita merasa dikecam, atau bahkan dibenci karena iman kita, janganlah kita menyerah atau takut. Justru saat itulah Roh Kudus bekerja di hati kita, menguatkan kita untuk terus bertekun dalam kasih dan pengharapan. Kita diundang untuk melihat penderitaan bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai tanda bahwa kita benar-benar milik Kristus. Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup setia sampai akhir, dan dengan ketekunan itulah kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang menjaga setiap langkah hidup kami, ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi kebencian dunia. Kuatkanlah kami agar kami selalu teguh dan penuh pengharapan dalam iman dalam menghadapi setiap tantangan.
Biarlah kasih-Mu yang mengalir dalam hati kami menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Kami percaya Engkau memelihara kami sampai hari terakhir dan menuntun kami ke dalam hidup-Mu yang kekal. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.